Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Osa di channel SNKpedia. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal penalaran analitis, di mana tipe soal ini biasanya ditemukan pada soal-soal TPA, tes potensi akademik, kemudian soal SBMPTN, kemudian tes SKD Sekolah Kedinasan, tes CPNS, TKDA Serdos atau tes kompetensi dasar akademik sertifikasi dosen, dan beberapa jenis tes lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel SNKpedia ya. Terima kasih. Oke. Nah, untuk tipe soal penalaran analitis biasanya memang dicirikan dengan bacaan yang panjang-panjang. Tetapi kita jangan daun dulu melihat soal yang panjang seperti ini, karena kita dapat mengerjakan soal penalaran analitis dengan cepat asalkan kita mengetahui tips dan strateginya. Oke, bagaimana tips yang pertama dalam mengerjakan soal tipe penalaran analitis? Kita lihat ya. Oke, untuk tips yang pertama adalah kita langsung baca pertanyaan intinya. Nah, jadi jangan baca kalimat yang awal dulu nih, tapi kita langsung membaca kalimat terakhir alias pertanyaan intinya itu apa ya. Nah, pada soal ini pertanyaannya adalah, kelima orang Indonesia ini kemungkinan bertemu di negara. Nah, jadi dari sini kita bisa membayangkan, oh ternyata data yang kita butuhkan adalah data negara di mana kelima orang ini akan bertemu ya. Apakah di negara Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, atau di negara Swiss. Kemudian, tips yang kedua, kita terjemahkan teks ke dalam bentuk tabel, diagram, gambar, atau inisial ya. Jadi dari teks yang panjang ini kita harus menerjemahkan ke dalam bentuk tabel supaya lebih sederhana dan dapat lebih mudah direpresentasikan. Kemudian tips yang ketiga adalah tulis hal yang telah pasti dan tidak memiliki kemungkinan lainnya. Oke, karena apa? Karena hal yang telah pasti itu bisa jadi akan membuka jawaban dari pernyataan-pernyataan yang lainnya. Oke, ayo kita baca soal ini secara keseluruhan. Biro Perjalanan SNK Tour menawarkan paket wisata 4 negara di benua Eropa. Terdapat beberapa pilihan negara, yaitu Belgia, Prancis, Swiss, Inggris, Swedia, Jerman, Denmark, Italia, dan Spanyol. Terdapat 5 orang dari Indonesia, yaitu Pak Yanto, Bu Osa, Pak Mahmud, Pak Rizky, dan Bu Zifah, yang akan pergi mengunjungi negara-negara tersebut. Oke, nah dari sini ternyata ada 5 orang dari Indonesia, langsung kita buat aja inisial namanya. Pak Yanto sebagai Y, kemudian Bu Osa sebagai O, setelah itu ada Pak Mahmud, kita tulis inisialnya M, Pak Rizky sebagai R, dan Bu Zifah sebagai Z ya. Nah, 5 orang ini hanya akan mengunjungi 4 negara saja dari negara-negara yang ada. Selanjutnya kita buat inisial dari negaranya. Nah, sebelum kita membuat inisialnya, kita perhatikan dulu apakah ada huruf depan yang sama ya. Kalau ada huruf depan yang sama, maka kita harus membedakan simbol dari kedua negara tersebut ya. Kita lihat di sini inisialnya adalah B, P, S, I, S. Nah, ternyata ada 2 S ya, Swiss dan juga Swedia. Kemudian J, D, I, nah ada 2 I. Inggris dan juga Italia dan Spanyol. Oh, ternyata ada 3 S ya. Nah, berarti kita harus membedakan nama inisial dari ketiga huruf depan yang sama ini ya. Negara yang pertama Belgia, kemudian Prancis sebagai P, Swiss kita tulis seperti ini ya. Kemudian Inggris, Ing, kemudian Swedia, setelah itu Jerman, Denmark, Italia, dan juga Spanyol ya. Oke, kemudian kita baca kalimat berikutnya. Pak Yanto hendak mengunjungi Swiss, Jerman, Italia, dan Spanyol. Pak Yanto pergi ke Swiss, Jerman, Italia, dan juga Spanyol. Bu Osa akan pergi ke Belgia, Prancis, Swiss, dan juga Jerman. Sementara itu, Pak Mahmud akan mengunjungi negara yang sama dengan Pak Yanto. Hanya saja ia tidak pergi ke Jerman. Oke, Pak Mahmud Jermannya kita silang ya. Kemudian kita samakan negaranya dengan Pak Yanto. Jadi sama-sama di Swiss, sama-sama di Italia, dan juga sama-sama di Spanyol. Namun untuk negara Jerman ini diganti pergi mengunjungi negara Inggris ya. Artinya kita checklist juga Inggrisnya. Sementara itu, Bu Zifah akan pergi mengunjungi Denmark, Swiss, Belgia, dan Inggris. Bu Zifah katanya pergi ke Denmark, Swiss, Belgia,
dan juga Inggris. Pak Rizky sebagai suami dari Bu Osa akan pergi bersama Bu Osa. Nah, artinya untuk negara yang dikunjungi oleh Pak Rizky ini sama dengan Bu Osa ya, maka kita ini coret saja R-nya. Kemudian kita tandai pada inisial O ini sebagai R juga ya, R sama dengan O ya. Karena negara yang dikunjungi oleh Pak Rizky sama dengan Bu Osa. Oke, jadi untuk kelima orang tersebut kemungkinan bertemu di negara mana? Negara yang sama-sama dikunjungi oleh kelima orang tersebut adalah negara Swiss ya. Oke, jadi jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, E? Jawabannya adalah yang E. Gampang ya? Jadi ketika kita melihat soal yang panjang seperti ini, kita baca pertanyaan intinya terlebih dahulu apa ya, supaya kita mendapatkan gambaran kira-kira yang nantinya perlu mendapatkan fokus lebih tinggi itu di bagian mana ya. Baru setelah itu kita baca teksnya dan kemudian kita terjemahkan teks ini ke dalam bentuk tabel, diagram, ataupun inisial ya. Oke, bisa ya? Oke, pasti bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, seperti biasa langsung kita baca pertanyaan intinya apa ya. Di kalimat terakhir nih. Pertanyaannya yaitu, siswa yang mendapat giliran terakhir adalah... Oke, jadi kita fokuskan siswa yang mendapat giliran terakhir itu siapa ya. Oke, kemudian kita baca teksnya dari kalimat awal. 5 orang siswa yaitu Nabila, Jai, Diren, Tessa, dan Fitri secara berurutan mempresentasikan tugas mereka. Nah, ini ada 5 orang. Ternyata inisialnya sudah berbeda semua ya. N, J, D, T, dan F. Diren mempresentasikan tugasnya tepat setelah Nabilah. Oke, nah di sini kita buat aja karena Diren mempresentasikan tugasnya setelah Nabilah, maka Nabilah duluan ya, berarti Nabilah di atas, sedangkan Diren di bagian bawah. Jadi semakin ke atas, maka dia semakin lebih dulu maju presentasi. Gitu. Jadi semakin awal presentasinya ya. Oke, kemudian Tessa mendapatkan giliran tepat sebelum giliran terakhir. Oke, berarti Tessa ada di urutan keempat ya, karena di sini kan ada 5 orang. Tepat sebelum giliran terakhir, berarti dia di urutan keempat nih Tessanya. Kita tulis saja agak ke bawah ya. Kita tandai sebagai nomor 4. Kemudian, Jae mempresentasikan tugasnya lebih awal dibandingkan Diren. Nah, berarti Jae di mana nih? Di bawahnya Diren atau di atasnya Diren? Karena di soal dikatakan lebih awal, berarti Jae berada di atasnya Diren ya. Dan otomatis Jae berada di atasnya Nabila juga. Karena Diren mempresentasikan tugasnya tepat setelah Nabila. Oke, kemudian siswa yang mendapat giliran terakhir adalah... Oke, jadi yang nomor 5 itu siapa? Nah, jadi di sini kita lihat aja inisial yang belum ada di keempat orang ini ya. J itu Jai sudah ada, kemudian Nabila sudah ada, Diren sudah ada, Tessa sudah ada, tinggal yang belum ada adalah Fitri. Sehingga jawabannya adalah yang A, B, C, D, E nih. Fitri, jawabannya yang E ya. Oke, bisa ya? Oke, pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita langsung baca pertanyaan intinya apa, yaitu di kalimat terakhir ya. Jika Ketua OSIS memutuskan Fatimah sebagai anggota Divisi 1, maka kemungkinan anggota Divisi 1 adalah, jadi di sini kita fokusnya adalah Fatimah dan anggota Divisi 1 lainnya. Oke, kemudian kita langsung baca teksnya dari awal ya. Ketua OSIS Sekolah X bermaksud membagi 8 orang pengurus, yaitu Fatimah, Mayasa, Najib, Olivia, Puspa, Cindy, Dila, dan Era ke dalam 2 divisi dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama yaitu anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Kita lihat pilihan jawabannya, sudah 4 orang semua? Oke, sudah ya. Kemudian nomor 2, Fatimah dan Mayasa akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Nah, jadi kita langsung lihat pilihan jawabannya. Antara Fatimah dengan Mayasa ini kira-kira sudah benar atau belum berada dalam divisi yang berbeda ya. Jadi artinya di divisi 1 tidak boleh ada Fatimah dan Mayasa secara bersama-sama. Karena dia harus berada dalam divisi yang berbeda. Gitu. Untuk yang A ada Fatimah, tidak ada Mayasa. Oke. Kemudian untuk yang B ada Fatimah. Nah, ternyata ini ada Mayasa juga ya. Padahal antara Fatimah dengan Mayasa ini harus berada di divisi yang berbeda. Sehingga untuk pilihan jawaban B itu tidak sesuai dengan ketentuan nomor 2. Oke, kemudian kita cek ketentuan yang nomor 3. Apabila dalam satu divisi terdapat Puspa, maka Olivia harus berada di divisi lainnya.
Oke, jadi ini ketentuannya hampir mirip seperti ketentuan nomor 2 ya, Puspa dengan Olivia tidak boleh berada di divisi yang sama ya. Kita lihat apakah ketika ada Puspa ada Olivia juga. Oke, kita cek di pilihan jawabannya. Untuk yang A, ada Fatimah, Olivia, Puspa. Nah, ini ada Puspa. Kalau ada Puspa, katanya Olivia itu harus di divisi lainnya. Sedangkan untuk di pilihan A, ketika ada Puspa, wah ternyata ada Olivia juga. Sehingga untuk pilihan jawaban yang A juga salah karena tidak memenuhi ketentuan nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ke ketentuan keempat ya. Cindy dan Puspa harus bergabung dalam satu tim. Oke, jadi di mana ada Cindy, di situ harus ada Puspa. Begitu juga sebaliknya ya. Kita cek untuk pilihan nomor C, untuk pilihan yang C. Fatimah, Najib, Olivia, Dila, tidak ada Cindy, Puspa. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian yang D, Fatimah, Cindy, Dila, Era. Nah, ini ada Cindy. Katanya kalau ada Cindy harus ada Puspa. Sedangkan di pilihan jawaban D tidak ada Puspa ya. Artinya untuk pilihan jawaban D tidak sesuai dengan ketentuan yang nomor 4 ya. Oke, jadi dari sini tinggal 2 jawaban yang tersisa aja kan ya yang dapat kita pilih, yaitu pilihan C dengan pilihan yang E ya. Sedangkan yang lainnya telah tereliminasi ya. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan terakhir ya. Fatimah dan Najib tidak dapat bekerja dalam satu tim divisi. Nah, artinya Fatimah dengan Najib ini nggak boleh berada dalam satu tim atau satu divisi yang sama. Kita cek ketentuan yang E, ada Fatimah. Nah, ternyata tidak ada Najib. Berarti nih kita keep dulu. Kemudian yang C, wah ini yang C ada Fatimah tetapi ada Najib juga, padahal di ketentuan nomor 5 itu mereka tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Jadi untuk Fatimah dengan Najib ini di sini berada divisi yang sama dan ini menyalahi aturan ketentuan di nomor 5 ya. Oke, sehingga jawaban yang pas adalah yang E ya. Jadi satu-satunya pilihan jawaban yang tidak tereliminasi itu yang E. Oke, bisa ya? Pasti bisa. Nah, jadi untuk soal tipe analitik ini ya, selain kita membuat bentuk diagram atau tabel ataupun inisial, kita juga dapat mengeliminasi pilihan jawaban ketika terdapat beberapa pernyataan-pernyataan yang merupakan suatu persyaratan dalam menemukan jawabannya. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke pertanyaan keempat. Nah, seperti biasa langsung kita lihat kalimat terakhir alias pertanyaan intinya apa ya. Kalimat terakhir yang ini. Nah, jika Elia melatih tim P pada hari Kamis, maka kombinasi yang benar. Nah, di sini ditanya kombinasi A, B, C, D, E ini kombinasi nama, kemudian ini ada huruf ya, entah di atas mengenai apa, kemudian di sini ada hari. Oke. Oke, nah kemudian berarti kita ingat-ingat yang ditanya adalah mengenai kombinasi yang benar ketika Elia melatih tim P ya. Oke, selanjutnya kita baca teks ini dari awal. Adit, Beni, Citra, Dinda, Elia, Vina, dan Gita melatih 7 tim olahraga yang berbeda yaitu tim P, Q, R, S, T, U, dan V. Tim tersebut berlatih pada hari yang berbeda dari Senin sampai Minggu. Oke, jadi dari sini ada 8 orang ya. 8 orang itu ternyata inisialnya sudah berbeda-beda. Adit sebagai A, kemudian Beni B, Citra sebagai C, Dinda sebagai D, kemudian Elia sebagai E, Vina F, dan Gita sebagai G ya. Di mana ke-8 orang ini melatih 7 tim olahraga yang berbeda, serta pada hari yang berbeda pula, yaitu di hari Senin sampai dengan hari Minggu ya. Kita buat hari Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Nah, dari sini, ketika dikatakan hari yang berbeda, maka artinya dalam satu hari hanya terdapat 1 orang dan melatih 1 tim saja ya. Apakah melatih tim P, Q, R, S, T, U, atau tim V? Jadi ini bentuk tabelnya. Oke, kemudian langsung kita lanjutkan membaca teksnya. Adit melatih tim S pada hari Rabu. Oke, kita langsung tandai Adit di hari Rabu. Adit di hari Rabu melatih tim S. Di sini ya berarti. Kemudian Citra tidak melatih tim P dan R. Citra ini tidak sama dengan PR ya. Oke, kemudian jadwal latihannya sehari setelah Dinda melatih tim U. Nah, berarti antara Citra dengan Dinda ini hanya selisih sehari saja ya, atau
hari mereka berurutan. Vina melatih tim T pada hari Jumat. Oke, ini langsung bisa kita tuliskan. Vina melatih tim T di hari Jumat, berarti di sini ya, melatih tim T pada hari Jumat. Kemudian, Gita melatih sebuah tim pada hari Senin, tetapi bukan tim R maupun V. Gita katanya melatih pada hari Senin, tapi bukan R dan V ya. Ini belum jelas timnya tim yang mana. Bukan R dan juga V. Kita kosongkan dulu, bikin lingkaran dan titik-titik di dalamnya. Jika Elia melatih tim P pada hari Kamis, Elia melatih tim P pada hari Kamis. Oke, kita langsung tulis tim P di hari Kamis yang dilatih oleh Elia. Di sini ya berarti ini Kamis, kemudian ini Elia. Maka kombinasi yang benar adalah, nah dari sini hari yang telah terisi adalah Senin, kemudian Rabu, Kamis, dan Jumat. Sedangkan hari yang belum kita ketahui siapa itu adalah hari Selasa, Sabtu, dan juga hari Minggu ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, tadi kan ada Citra, Dina ya, dimana katanya Citra jadwal latihannya sehari setelah Dinda. Nah, artinya yang latihan lebih dulu Citra atau Dinda nih? Yang latihan lebih dulu harinya adalah Dinda ya, karena kan katanya setelah Dinda, berarti Dinda dulu baru Citra. Di mana jadwal latihan mereka adalah di 2 hari yang berurutan ya. Jadi, otomatis yang masih ada space 2 hari yang kosong adalah hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Tidak mungkin Dinda dengan Citra ini masuk di hari Selasa, karena di hari Rabu itu sudah diisi oleh A. Sedangkan untuk di hari Senin telah diisi oleh Gita. Jadi otomatis Dinda dengan Citra ini masuknya di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Nah, hanya untuk Dinda di hari Sabtu atau di hari Minggu nih. Jadwal latihan Citra sehari setelah Dinda. Artinya Citra yang belakangan ya, sehingga Citra berada di posisi hari Minggu kayak di sini. Sedangkan Dinda melatih di hari Sabtu ya. Di sini di hari Sabtu ternyata dia melatih tim U. Oke, kita langsung tulis aja tim U. Oke, nah dari sini sudah semua ya, sudah semua kita tuliskan mengenai pernyataannya. Kita langsung ke pilihan jawabannya aja ya. Kombinasi yang benar adalah yang A, Dinda tim U di hari Minggu. Kita cek, salah ya, Dinda itu adalah tim U benar, namun dia berada di hari Sabtu. Berarti pilihan jawaban A salah. Kemudian yang B, Beni R di hari Sabtu. Oke, nah Beni di sini belum ada harinya. Namun satu-satunya hari yang belum dimasuki oleh pelatih itu adalah hari Selasa. Nah, berarti pasti Beni berada di hari Selasa ya di sini. Sedangkan ini keterangannya hari Sabtu, berarti jelas-jelas sudah salah. Kemudian yang C, Citra melatih V di hari Minggu. Oke, Citra katanya di hari Minggu. Ini sudah benar harinya. Kita simpan dulu ya untuk V-nya. Oke, kemudian yang D, Gita melatih V di hari Senin. Kita lihat, oke ini Gita betul di hari Senin, tetapi katanya tidak melatih tim R dan juga tidak melatih tim V. Nah, berarti jawaban yang D ini salah juga ya, karena tim V-nya itu salah. Nah, sekarang tinggal pilihan yang E nih, Citra Ki di hari Sabtu. Citra hari Sabtu, salah ya, karena harusnya Citra melatih di hari Minggu. Nah, jadi pilihan yang E juga salah, sehingga tinggal menyisakan pilihan jawaban yang C saja. Artinya jawabannya adalah yang C. Oke, gampang ya? Pasti bisa. Nah, ternyata untuk soal tipe analitik itu mudah kita kerjakan asalkan kita menggunakan diagram, gambar, ataupun inisial ketika proses pengerjaannya. Nah, kalau misalnya ada yang belum dipahami mengenai materi video ini, boleh langsung komentar di bawah ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.